Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas pembelajaran fikih materi tentang sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Rawatib merupakan bentuk jamak ratibah yang berasal dari kata rataba yang berarti terus-menerus. Dikatakan demikian karena disyariatkannya mengamalkannya sunnah ini secara rutin dan terus-menerus. Kemudian, menurut istilah, rawatib adalah sholat-sholat sunnah yang mendampingi sholat fardu 5 waktu yang dikerjakan pada saat sebelum dan sesudahnya. Ia tidaklah dilaksanakan dengan sendirian tanpa adanya sholat-sholat fardu tersebut. Selanjutnya, hukum dan jumlah rakaat sholat sunnah rawatib. Yang pertama, hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib ada 2 ketetapan hukum dalam mengerjakan sholat sunnah rawatib yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sunnah muakkad, yaitu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan mengerjakannya. Yang kedua, sunnah ghairu muakkad, yaitu ibadah sunnah yang tidak begitu dianjurkan untuk melakukannya. Adapun sholat sunnah rawatib yang muakkad terdiri dari yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh, yang kedua 2 rakaat sebelum sholat zuhur, yang ketiga 2 rakaat sesudah sholat zuhur, yang keempat 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan yang terakhir 2 rakaat sesudah sholat isya. Adapun sholat sunnah rawatib ghairu muakkad terdiri dari yang pertama 2 rakaat sebelum sholat zuhur bagi yang mengerjakan sholat qobliyah sebanyak 4 rakaat. 2 rakaat pertama menjadi sunnah muakkad dan 2 rakaat setelahnya adalah ghairu muakkad. Yang kedua, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Bagi yang mengerjakannya, sholat sunnah ba'diyah sebanyak 4 rakaat. 2 rakaat yang pertama adalah sunnah muakkad dan 2 rakaat setelahnya adalah sunnah ghairu muakkad. Yang ketiga, 4 rakaat sebelum sholat asar. Adapun tata cara melaksanakan sholat sunnah rawatib adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Yang kedua, membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, dengan mengangkat kedua tangan sambil berniat dalam hati, misalnya sholat 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang ketiga, sedekapkan kedua tangan di dada, kemudian membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, membaca ayat atau surah Al-Quran, misalnya Quran surah An-Nasr. Yang keenam, ruku atau membungkukkan badan, lalu membaca doa ruku sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, bangkit dari ruku. Yang kedelapan, berdiri tegak atau iktidal. Yang kesembilan, sujud dan membaca doa sujud. Yang ke-10, duduk di antara 2 sujud. Yang ke-11, sujud yang kedua dengan membaca doa yang sama. Yang ke-12, duduk tasyahud awal dan berdoa. Yang ke-13, tasyahud akhir. Yang ke-14, mengucapkan salam dengan wajah menoleh ke kanan, salam pertama, dan ke kiri, salam kedua. Adapun tata cara melaksanakan sholat sunnah rawatib, yang pertama, sholat sunnah rawatib dilakukan secara munfarid atau sendirian. Yang kedua, sholat sunnah rawatib boleh dikerjakan di rumah atau di masjid. Yang ketiga, sholat sunnah rawatib tidak didahului dengan azan dan iqomah. Yang keempat, bacaan sholat sunnah rawatib tidak dikeraskan. Yang kelima, disunahkan untuk berpindah tempat setelah melaksanakan sholat fardu. Kemudian, sholat sunnah rawatib tidak dikerjakan pada waktu-waktu berikut. 1. Setelah sholat subuh. 2. Ketika terbit matahari sampai setinggi penggalah atau tombak. 3. Ketika matahari tepat di atas kepala sampai tergelincir ke barat kira-kira 4 menit sehabis waktu istiwak. 4. Setelah sholat asar. 5. Ketika terbenamnya matahari sampai sempurna benar, yakni kira-kira 4 menit sesudah itu. Adapun lafaz niat sholat sunnah rawatib, yang pertama, contoh niat sholat sunnah qobliyah isya 2 rakaat.
Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata qabliyatal isya'i rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat sunnah sebelum isya 2 rakaat sambil menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, contoh niat sholat sunnah ba'diyah isya 2 rakaat. Usolli sunnata ba'diyatal isya'i rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat sunnah sesudah isya 2 rakaat sambil menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Adapun hikmah dari sholat sunnah rawatib sebagai berikut. Yang pertama, dibangunkan rumah di surga. Yang kedua, diharamkan baginya api neraka. Yang ketiga, lebih baik dari dunia dan seisinya. Yang keempat, diberikan rahmat dan kebaikan yang melimpah. Yang kelima, dijauhkan dari sifat sombong dan riya. Jadi, itulah penjelasan tentang sholat sunnah rawatib. Jadi, jangan lupa untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib baik sebelum maupun sesudah sholat 5 waktu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.